Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kajilan Kanita. Nah, di sini kakak bersama dua voti lainnya, yaitu Kak Edward dan Kak Kristi, akan menjelaskan tentang potensi geografis Indonesia bagi masyarakat. Yang pertama-tama, kita perlu tahu dulu nih materi apa aja yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Nah, yang pertama ada kondisi geografis di Indonesia, yang kedua ada kenampakan alam di Indonesia, yang ketiga ada pengaruh letak geografis di berbagai aspek, dan yang terakhir kita akan ngebahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, yang pertama ada kondisi geografis di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia disebut juga dengan negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia memiliki potensi strategis yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, pasti adik-adik bingung kan, apa sih Kak lintang utara itu, apa sih lintang selatan, bujur timur? Nah, akan Kakak jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini akan Kakak jelaskan apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa, yaitu garis yang membentuk sumbu horizontal atau mendatar. Nah, kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut lintang utara, sedangkan di sebelah utara garis khatulistiwa disebut dengan lintang selatan. Nah, yang kedua ada garis bujur. Nah, garis bujur adalah garis hayal pada peta yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan membentuk sumbu vertikal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Edward ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jilan atas penjelasannya. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang penampakan alam di Indonesia. Nah, penampakan alam di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yakni daratan dan juga perairan. Nah, untuk daratan sendiri itu adalah bagian muka bumi yang secara tetap tidak tertutup oleh air. Contohnya itu seperti gunung, dataran rendah, dataran tinggi, pantai, bukit, dan juga gurun. Lalu perairan itu adalah bagian muka bumi yang tergenang oleh air nih. Contohnya seperti sungai, danau, dan juga laut. Nah, ternyata perairan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu perairan air asin dan juga perairan air tawar. Nah, contohnya itu ada air asin pada laut dan juga danau yang merupakan contoh air tawar. Selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai pengaruh letak geografis Indonesia di berbagai aspek. Yang pertama itu ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek komunikasi, dan juga aspek transportasi. Nah, kenampakan alam di Indonesia yang berbeda-beda ini juga membuat ekonomi dan mata pencaharian masyarakat di tiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya nih, masyarakat yang hidup di dekat pantai itu akan bekerja sebagai nelayan. Lalu penduduk yang tinggal di dataran tinggi akan bermata pencaharian sebagai petani atau peternak. Lalu penduduk dataran rendah akan bekerja sebagai pegawai kantoran, pekerja bidang jasa, atau petani. Selanjutnya untuk aspek sosial budaya. Nah, keberagaman budaya Indonesia dapat menarik negara asing untuk berwisata. Lalu masuknya nilai budaya dan teknologi asing dapat memperkembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu, kemajuan masyarakat Indonesia semakin memperkaya identitas dan juga budaya bangsa. Nah, ternyata nggak cuma pengaruh positif aja nih, ada juga pengaruh negatifnya. Yang pertama itu ada budaya Indonesia dapat semakin punah karena pengaruh dari budaya asing. Lalu nilai sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia dikhawatirkan dapat menghilang identitas bangsa. Kemajuan masyarakat Indonesia juga dapat memicu konflik kepentingan. Selanjutnya itu ada aspek komunikasi. Nah, karena di negara Indonesia itu banyak banget kan pulaunya, jadi komunikasi antar masyarakat itu dapat terhambat. Namun, karena letak Indonesia itu di jalur internasional, jadi ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini juga meningkat.
hambatan komunikasi masyarakat di berbagai pulau juga perlahan mulai berkurang. Contohnya menggunakan WhatsApp, Zoom, ataupun Google Meet itu juga sangat membantu masyarakat untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir ini ada aspek transportasi. Nah, untuk aspek transportasi ini, perkembangannya muncul karena Indonesia ini kan terdiri dari dua wilayah kan, yaitu perairan dan daratan. Nah, masyarakat yang di daratan ini menggunakan transportasi seperti delman, becak, sepeda motor, mobil, dan juga truk. Lalu masyarakat yang di daerah perairan akan menggunakan perahu dan juga kapal. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Untuk materi selanjutnya bakal dijelasin oleh Kak Kristi. Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, tadi Kak Jilan dan Kak Edward sudah menjelaskan baik banget nih tentang materi kita hari ini. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya banyak sekali loh kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yang mungkin teman-teman pernah dengar atau tidak asing lagi di telinga teman-teman. Nah, oleh karena itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung saja ya, Mas, bahas satu persatu. Nah, jadi yang pertama, itu ada kegiatan pertanian. Nah, kegiatan pertanian ini adalah kegiatan menghasilkan produk pertanian untuk dikonsumsi maupun dijual. Dan biasanya orang yang melakukan kegiatan pertanian ini itu dinamakan petani. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau kegiatan pertanian ini itu nggak sebatas menghasilkan padi saja loh, tetapi juga menghasilkan jagung, ubi, palawija, dan juga jenis-jenis pertanian lainnya. Nah, selain pertanian, ada juga yang namanya kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan ini itu merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya kebun teh, kebun tembakau, kebun karet, kebun tebu, kelapa, dan sebagainya. Itu termasuk kegiatan perkebunan. Lalu yang ketiga, itu ada kegiatan peternakan. Nah, peternakan ini itu merupakan kegiatan untuk memelihara binatang peliharaan untuk diambil manfaatnya. Dan usaha peternakan ini tuh dibagi menjadi 3 macam, teman-teman. Yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan juga peternakan hewan unggas. Nah, bedanya itu apa sih, Kak? Kita bisa lihat dari namanya. Yang pertama itu peternakan hewan besar. Berarti itu merupakan usaha untuk beternak hewan-hewan dengan badan berukuran besar, seperti sapi, kuda, dan kerbau. Sedangkan di kedua, ada peternakan hewan kecil. Itu berarti contohnya seperti memelihara kelinci, domba, babi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada peternakan hewan unggas. Nah, berarti memelihara hewan-hewan unggas seperti ayam, burung, itik, bebek, dan sebagainya. Lalu, ada juga kegiatan perikanan. Nah, kegiatan perikanan ini itu merupakan usaha memelihara ikan melalui pembuatan kolam. Jadi, orang-orang yang melakukan usaha kegiatan perikanan itu pasti memiliki kolam di rumahnya, yaitu untuk memelihara ikan-ikan ini. Tetapi, kegiatan perikanan ini tuh dibagi jadi 2 macam loh, teman-teman, berdasarkan jenis airnya. Ada air payau dan juga air tawar. Nah, tentu saja dari masing-masing jenis airnya ini itu hanya bisa memelihara ikan-ikan tertentu saja. Contohnya kayak ikan tawar itu untuk memelihara ikan gurame, ikan nila, bawal, lele. Tetapi untuk air payau itu bisa untuk memelihara ikan bandeng. Gitu. Nah, yang kelima itu ada kegiatan kehutanan. Nah, itu fungsinya itu apa sih, Kak? Itu fungsi atau tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan penggundulan hutan. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara reboisasi atau peremajaan hutan. Nah, itu tuh merupakan kegiatan yang penting sekali ya, teman-teman, karena kegiatan reboisasi ini itu bertujuan untuk tetap mempertahankan hutan kita itu tetap asri dan lebat. Seperti itu. Karena dengan demikian, kita bisa menghasilkan hasil-hasil atau produk-produk dari hutan itu sendiri, contohnya seperti kayu, kemenyan, rotan. Jadi sebenarnya banyak sekali loh produk-produk atau hasil-hasil yang bisa dihasilkan dari hutan itu sendiri. Lalu selain kehutanan, ada yang namanya pertambangan. Nah, kegiatan pertambangan ini itu adalah kegiatan usaha mengolah dan memanfaatkan mineral. Contohnya adalah hasil barang tambang, adalah emas, minyak bumi, batu bara, nikel, dan logam mulia. Nah, contoh terdekatnya itu adalah bensin. Nah, bensin itu merupakan salah satu hasil dari kegiatan pertambangan, teman-teman. Lalu, selain pertambangan, ada juga perindustrian. Nah, perindustrian ini itu adalah kegiatan usaha
yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya, tadi kita mendapatkan kayu dari hutan. Nah, kayu yang sudah dihasilkan oleh hutan ini bisa masuk ke kegiatan perindustrian untuk diolah, teman-teman, menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Contohnya di sini adalah mengolah kayu menjadi kertas. Nah, itu merupakan hasil dari kegiatan perindustrian, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kegiatan perdagangan. Nah, kegiatan perdagangan itu merupakan kegiatan jual beli barang dan atau jasa antara penjual dan pembeli. Nah, itu merupakan 2 poin utama ya teman-teman dari perdagangan. Jadi yang pasti ada penjualnya, ada pembelinya, dan yang pasti juga ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, gitu. Nah, di dalam perdagangan ini kita bisa mengenal 2 macam jenis kegiatan jual beli. Ada yang namanya ekspor dan juga ada yang namanya impor. Nah, kalau ekspor itu adalah kegiatan usaha menjual atau mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, contohnya misalnya Indonesia menjual batik, baju batik ke negara luar negeri. Nah, berarti Indonesia mengekspor baju batiknya itu ke luar negeri, teman-teman. Sedangkan kalau impor, misalnya Indonesia membeli baju dari luar negeri, berarti Indonesia impor baju dari luar negeri, karena Indonesia membeli baju dari luar negeri, gitu. Nah, lalu yang ke-9, ada jasa. Nah, jasa ini itu merupakan usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, jasa ini sebenarnya mirip dengan kegiatan perdagangan, tetapi bedanya jasa ini itu bukan barang, tetapi merupakan bentuk pelayanan. Contohnya itu adalah usaha angkutan umum, pariwisata, pendidikan, kedokteran, servis. Nah, contohnya seperti guru. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat guru di sekolah teman-teman, itu berarti guru teman-teman itu melakukan kegiatan jasa, berupa jasa, karena mereka memberikan jasanya sebagai guru untuk mengajar teman-teman. Seperti itu. Nah, selain itu, aku sekarang akan masuk ke dalam peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita perlu tahu dulu nih, kegiatan ekonomi itu apa sih, Kak? Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan perseorangan, perusahaan, ataupun masyarakat dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan atau jasa. Jadi di sini kita bisa mendapatkan 2 poin utama, teman-teman, yaitu memproduksi dan juga mengkonsumsi barang dan atau jasa. Tetapi, gak cuma memproduksi dan mengkonsumsi doang loh, teman-teman. Ada 1 poin penting lagi yang juga mengambil peran penting dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu distribusi. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, produksi itu merupakan kegiatan untuk menambah kegunaan suatu benda. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi ini dinamakan produsen. Jadi, produsen ini yang pastinya akan memproduksi suatu benda yang memiliki kegunaan atau manfaat dalam benda itu. Nah, kemudian benda itu kemudian akan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, di sini kita akan masuk ke poin kedua, yaitu konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang. Dan biasanya orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini dinamakan konsumen. Jadi, dan orang-orang yang termasuk sebagai konsumen ini tuh tidak terbatas, teman-teman. Bisa aku, bisa teman-teman, itu bisa menjadi konsumen selama kita mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan oleh produsen, gitu. Nah, tetapi kedua poin ini tuh tidak akan bisa terjadi tanpa ada 1 poin penting lainnya, yaitu distribusi. Nah, distribusi ini itu apa sih, Kak? Distribusi ini itu adalah tindakan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai konsumen tidak mungkin bisa mengurangi atau menghabiskan manfaat dari suatu benda yang telah diproduksi oleh produsen tanpa adanya distribusi yang dilakukan oleh distributor. Gitu. Begitu juga dengan produsen. Produsen juga tidak bisa nih menyampaikan barang-barangnya atau produknya ke konsumen kalau tidak ada peran dari distributor melalui kegiatan distribusi. Nah, jadi poin distribusi itu memiliki peran yang penting juga, teman-teman, dalam kegiatan perekonomian. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan kita bertiga. Semoga bermanfaat ya, teman-teman.
Selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun teman-teman berada. Dadah!